Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggia Melani Putri dari kelas PAIB. Di sini saya akan memaparkan materi dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Dr. Haji Saja Suhedi MAG dan Bapak Haji Yudi Irfan Daniel SOSI MAG. Nah, di sini judul yang saya akan paparkan yaitu Dinamika Historis Konstitusional, Sosial Politik Kultural, serta Konteks Kontemporer Penegakan Hukum. Di sini ada konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Nah, di sini pernahkah kalian berpikir bagaimana jika dalam kehidupan masyarakat atau negara itu tidak ada hukum? Nah, mungkin ada yang menyatakan kehidupan masyarakat akan kacau, tidak aman, dan tidak teratur. Namun mungkin juga ada yang di antara kalian yang menyatakan tidak adanya hukum di masyarakat atau negara aman-aman saja dan tidak menjadi sebuah masalah. Nah, di sini Thomas Hobbes dalam bukunya Leviathan pernah mengatakan homo homini lupus, artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Jadi manusia itu memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia yang satu dan yang lainnya. Nafsu yang dimiliki manusia itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Nah, inilah salah satu argumen mengapa aturan hukum itu diperlukan. Kondisi yang kedua tampaknya bukan hal yang tidak mungkin bila semua masyarakat tidak memerlukan aturan hukum. Nah, di sini juga Cicero pernah menyatakan ubi societas ibi ius, artinya di mana ada masyarakat di sana ada hukum. Dengan kata lain, sampai saat ini hukum masih diperlukan, bahkan kedudukannya masih sangat penting, semakin penting ya. Terus upaya penegakan hukum suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Nah, menurut Kranebuk dan TKB Sobarudin, kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan tertib. Manusia perlu sejahtera. Nah, apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Teori Kranebuk tentang negara hukum ini dikenal luas dengan nama teori negara kesejahteraan. Nah, di sini bagaimana tujuan negara Republik Indonesia? Nah, tujuan negara Republik Indonesia ini dapat kita ketemukan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni pada alinea keempat sebagai berikut. Untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, dari bunyi alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar ini dapat didefinisikan bahwa tujuan negara Republik Indonesia pun memiliki indikator yang sama, yang sebagaimana dinyatakan oleh Kranebuk tadi, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, kemudian memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, juga ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, di sini kemudian ada sumber histori, sosiologis, dan politik tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Nah, sumber historis ini, upaya penegakan hukum itu dan keadilan sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Kayak yang tadi dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke-4. Nah, agar dapat melaksanakan tugas dalam bidang ketertiban dan pelindungan warga negara, maka disusunlah peraturan hukum. Peraturan hukum mengatur hubungan antar manusia satu dengan yang lainnya. Di samping itu juga mengatur hubungan manusia dengan negara serta organ-organ negara dalam menjalankan pemerintahan. Nah, di sini ada dua jenis peraturan hukum. Yang pertama itu hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan organ negara atau hubungan negara dengan perseorangan yang menyangkut kepentingan umum. Di sini tuh seperti masalah pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan yang lainnya. Nah, kemudian hukum privat. Di dalam hukum privat ini, hukum yang mengatur hubungan antar manusia atau individu yang menyangkut kepentingan pribadi. Nah, misalnya jual beli dan sewa menyewa. Kemudian sosiologis. Nah, secara sosiologis, Gustav Radburt, seorang ahli filsafat Jerman, dalam Sodik Memertokusumo menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum itu perlu 3
unsur yang harus diperhatikan, yaitu satu, Gerechtigkeit atau unsur keadilan. Yang kedua, Gerechtigkeit atau unsur kemanfaatan, dan Sicherheit atau unsur kepastian. Nah, kemudian yang ketiga ada dalam politik. Secara politis, dalam upaya mewujudkan sistem nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bukan hanya diperlukan pembahasan tentang materi hukum, tetapi yang lebih penting adalah pembinaan aparatur hukumnya sebagai pelaksana dan penegak hukum. Nah, di sini ada beberapa lembaga atau aparat dalam penegakan hukum, yaitu lembaga penegak hukum dan lembaga keadilan hukum. Nah, lembaga penegakan hukum ada kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Dan dalam lembaga peradilan yaitu ada peradilan agama, peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Nah, dalam peradilan umum ini dibagi menjadi 4, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, pengadilan tingkat kasasi, dan penasehat umum. Kemudian ada dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan. Nah, di Indonesia, penegakan hukum yang berkeadilan menghadapi sejumlah dinamika dan tantangan. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama itu korupsi. Nah, korupsi ini masih menjadi masalah serius di Indonesia dan mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Nah, upaya pemberantasan korupsi dan memastikan penuntutan yang adil bagi para pelaku korupsi tetap menjadi tantangan besar. Kemudian keadilan sosial. Nah, masalah ketidaksetaraan sosial dan ekonomi berdampak pada akses masyarakat terhadap sistem peradilan. Kemiskinan, akses terbatas ke layanan umum, dan ketidaksetaraan dalam proses peradilan adalah masalah penting yang perlu diatasi. Maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Kemudian hak asasi manusia. Penegakan hukum yang berkeadilan juga melibatkan perlindungan hak asasi manusia. Terkadang pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat penegak hukum menjadi masalah, seperti dalam kasus-kasus kekerasan polisi. Kemudian politisasi penegakan hukum. Pengaruh politik dalam penegakan hukum sering kali memunculkan ketidakpercayaan masyarakat. Interferensi politik dapat mempengaruhi independensi lembaga penegakan hukum. Nah, yang kelima itu perdagangan narkoba. Perdagangan narkoba adalah masalah serius di Indonesia dan penegakan hukum di bidang ini menghadapi tantangan besar dalam memerangi sindikat narkoba yang kuat. Kemudian ada sumber daya terbatas. Jadi kurangnya sumber daya seperti personil dan anggaran dapat membatasi kemampuan aparat penegak hukum untuk beroperasi secara efektif. Nah, sebagian masyarakat bahkan merasakan bahwa aparat penegak hukum itu sering memperlakukan hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Jadi apabila hal ini terjadi secara terus-menerus bahkan telah menjadi sesuatu yang dibenarkan atau kebiasaan, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi revolusi hukum atau oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah menghadapi persoalan penegakan hukum di tengah maraknya pelanggaran hukum di segala strata kehidupan masyarakat. Nah, untuk mengatasi tantangan ini, Indonesia harus terus berupaya memperkuat lembaga penegakan hukum, meningkatkan transparansi, memerangi korupsi, dan memastikan independensi sistem peradilan, dan juga partisipasi aktif dari masyarakat, media, dan independen. Dan kerjasama internasional juga sangat penting dalam upaya mencapai penegakan hukum yang berkeadilan. Kemudian esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Nah, di sini tuh pernahkah berpikir terjadi seandainya sebuah bangsa tidak ada peraturan hukum? Yang tadi kayak yang awal ya, ada yang mungkin mengatakan bisa, ada juga yang tidak. Jadi penegakan hukum ini bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum, pasal-pasal hukum material dapat mewujudkan dalam proses pelaksanaan penegakan hukum di masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum ini pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan dan hak-hak dan kewajibannya. Nah, di sini tuh keberadaan hukum dan upaya penegakan hukum itu sangat penting. Nah, ketiadaan penegakan hukum ini terlebih adanya aturan hukum tidak adanya aturan hukum
hukum itu akan mengakibatkan kehidupan masyarakat itu kacau atau istilahnya itu chaos. Nah, negara bangsa Indonesia sebagai negara modern dan penganut sistem demokrasi konstitusional telah memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan, lembaga-lembaga hukum dan badan-badan lainnya, dan juga aparatur penegak hukum. Namun, demi kepastian hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, upaya penegakan hukum itu harus selalu dilakukan secara terus-menerus. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.